Iya, iya. Oke, baik. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, karena semua pembicara kita sudah presentasi, untuk itu kita akan lanjut aja ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana sesi ini kita akan, mohon maaf sebentar, saya coba, oke, saya barusan sudah membuka chat box ya, jadi bagi Bapak Ibu yang nanti mau menanyakan, bisa juga dituliskan di chat box, seperti itu. Nah, di sesi Q&A ini kita akan bagi dua sesi. Jadi di sesi pertama kita akan buka tiga pertanyaan dari tiga penanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, silakan boleh menggunakan aplikasi Raise Hand ya. Ada di bawah sebelah kanan ya. Di bawah sebelah kanan ada aplikasi Raise Hand, bisa langsung raise hand aja. Nanti akan kita bantu untuk unmute seperti itu. Jadi sesi pertama kita buka untuk tiga pertanyaan dulu ya. Oke, di sini udah ada tiga. Saya pertama akan ke Bapak Eko dulu. Oke, halo Pak Eko. Halo, selamat siang. Ya, siang. Silakan Pak, pertanyaannya mungkin. Saya mau tanya untuk yang dari yang mechanical electrical, untuk solusi untuk lampu LED kan efisiensinya tinggi, sedangkan harmonisa yang dihasilkan oleh lampu LED itu besar. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Oh, jadi Pak Eko ditanya ke siapa? Ke penanya, ke orang yang ditanyai siapa? Ke Pak yang barusan, Pak Aryono. Aryono. Pak Haryono ya, Pak Aryono. Oke, Oh ya, baik, baik. baik. untuk solusi harmonisa. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Nanti akan kita Ya. jawab, tapi kita coba tanyakan ke penanya lainnya Baik. dulu. Oke, oke, saya akan coba unmute. Ibu Wiwik ya. Oke. Ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan Bu Wiwik. Ya, tadi saya tertarik sama pembahasan Pak Haryono untuk masalah IPAL. Nah, tadi kan dijelaskan lumayan rigid. Mohon izin Bu, dari mana asal Ibu? Oh, Bu saya Wiwi. dari Rumah Sakit Ibu Anak Sadewa, Yogyakarta. Oke, Ya. ya. Silakan Bu. Tanya ini perihal IPAL dan hidran ya. Kebetulan kami itu rumah sakit tumbuh, awalnya dari BPRB, terus klinik BPRB, terus rumah sakit gitu ya. Jadi bangunannya itu ya anggap aja semrawut gitu ya. Jadi ya nggak set plan seperti yang tadi dijelaskan dari pemaparan tadi. Kalau memang semua terset plan kan enak banget tuh. IPAL jalur begini, air kotor, air bersih, semuanya itu tersentral dengan baik. Masalahnya di sini banyak banget rumah sakit itu tumbuh. Seperti yang diceritain untuk RSUD di mana tadi yang berkembang dari jadi C tadi kan juga bentuknya jelek karena kan tumbuh terus gitu ya. Tidak seperti yang di set plan yang bagus gitu. Nah, pertanyaan saya itu untuk kapasitas IPAL. Nah, IPAL itu karena rumah sakit tumbuhnya ini, apakah kami bisa diberi solusi? Nah, tadi perhitungannya tadi saya agak kurang jelas bagaimana cara menghitungnya. Untuk berapa TT, air bersihnya berapa, air kotornya berapa, sehingga butuh IPAL yang kapasitas berapa. Apakah terus itu yang pertama, terus yang kedua, ada rekomendasi enggak? Kan IPAL banyak banget itu orang yang menawarkan sistem, ada aerob, ada ozon, ada kombinasi. Itu kalau dari ilmu atau literatur terkini yang terbagus apa? Mungkin nanti kami kalau memang kami harus betul benar-benar membuat instalasi yang baru biar semakin terarah begitu. Kurang lebih begitu Pak, monggo. Oke, baik Ibu Wiwik, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Bu ya. Mungkin kita buka satu lagi dulu, nanti akan kita buka lagi tentunya. Oke, Bapak Reza, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin bertanya sebenarnya ke Pak Adi ya, yang pertama untuk presentasi itu. Betul. Mohon izin Pak Reza, dari mana? Bisa Oh ya, saya disebutkan? dari Universitas Terima Ibnu kasih. Khaldun Bogor, Magister Manajemen Rumah Sakit. Jadi saya dan rekan-rekan sedang
berusaha dan membuat sebuah rancangan rumah sakit wakaf di Kabupaten Bogor, dan sekarang mungkin sedang dalam proses DED, sudah feasibility study. Nah, tetapi saya ternyata ketika mendengar paparan dari Bapak Adi ini luar biasa ya, dia dapat banyak pencerahan gitu loh tentang efisiensi dari antar ruangan, poliklinik, emergency, ruang emergency tersebut. Nah, yang mau ditanyakan adalah untuk penghitungan awalnya itu saya bisa menggunakan contoh dari kontraktor yang kira-kira saya kan sekarang mungkin belum kerjasama dengan kontraktor. Ada mungkin sebuah solusi atau saran untuk memakai kontraktor yang umum atau yang khusus rumah sakit ya. Jadi ini juga baru tahu juga kalau misalkan ada kontraktor khusus untuk rumah sakit gitu ya Pak ya. Terima kasih, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza untuk pertanyaannya. Nanti akan kita coba jawab. Untuk itu, pertama saya mau unmute dulu ya untuk para pembicara. Mohon bisa ditanggapi. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya tadi, Pak Eko. Bisa dibantu jawab mungkin untuk Pak Aryono. Siap, Pak. Silakan bacain dulu. Oke, baik. Jadi tadi Bapak Eko ada menanyakan lampu LED itu efisiensinya tinggi katanya. Nah, LED itu harmonisanya cukup besar. Gimana cara mengatasinya, Pak? Kira-kira? Oke, saya jangkap satu-satu ya, Mbak ya. Boleh, Pak. Silakan. Ini pertanyaan yang bagus, Pak Eko. Jadi memang masalah umum sekarang itu, sekarang LED kalau kita lihat di mall itu juga makin murah, makin ini. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa hadirnya teknologi itu dimaksudkan menjadi mencari efisiensi yang lebih baik. Efisiensi yang lebih baik, di samping efisiensi yang lebih baik, itu power faktornya lebih baik. Kan Pak Eko tadi menanyakan tentang lampu LED, kita anggap saya power faktor. Power faktornya itu bisa di atas 0,9 Pak di situ. Namun yang jadi masalah itu adalah harmoniknya, betul Pak. Itu kalau harmonik untuk lampu saja itu hanya sekitar 15%. Namun kalau dikumpulkan juga banyak. Yang jadi masalah itu harmonik tadi harus difilter Pak. Cara filternya itu bagaimana? Itu lampunya dikelompokkan atau tidak? Kalau panel lampunya itu dikelompokkan, nanti diukur di situ. Diukur, diberikan harmonic filter saja nanti di situ. Yang seperti apa? Nah, kalau saya dalam waktu merencanakan, itu sudah ada patokannya kira-kira. Oh, nanti saya pisahkan AC menimbulkan AC-nya apa? Mereknya apa? Saya apel harmoniknya sekitar berapa? Nanti dipasang filternya seperti apa? Tapi kalau tercampur, karena gini, harmonik itu akan menyebabkan distorsi di tegangan. Kalau tegangannya terdistorsi, listriknya lari kemana-mana. Kebetulan ini menjadi perkara, karena perkaranya akan menyebabkan kerusakan di tempat lain, akan menjalar. Jadi kalau bisa dilokalisir makin bagus, namun kalau tidak dipusatkan. Kalau dipusatkan, itu tujuannya hanya menangkal penalti dari PLN kalau ada. Tapi kalau kepentingan rumah sakit atau kepentingan user sendiri, itu sebaiknya disedekat mungkin dengan pusat beban yang mengandung harmonik sebenarnya itu. Jadi itu Mas Eko tadi harus mempersiapkan, pertimbangkan harmonisnya juga, itu dipasang filter. Salah satu dampaknya terbesar itu kabelnya panas, karena netralnya tidak dihitung dengan baik. Jadi kalau sisi perencanaan, itu load faktornya itu udah kayak unbalance gitu loh. Sekarang menjadi harus dibalankan, disusun lagi. Nah itu dikelompokkan, jadi memang harus dipersiapkan seperti itu. Kira-kira demikian dari Mas Eko, jawaban dari saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Riono untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Eko. Oke, kita mungkin lanjut lagi, atau mungkin dari pembicara lainnya mau memberikan tanggapan. Silahkan kalau misalnya mau. Monggo Mas Eko, kalau misalnya ada sesuatu yang masih ganjel. Yap.
Lanjut dulu, Mbak Fer. Lanjut dulu ya, boleh. Pertanyaan berikutnya. Ya. Siap, oke. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini juga untuk Pak Aryono ya, dari Ibu Wiwik tadi, mengenai kapasitas IPAL. Apakah ada solusinya, perhitungannya kurang lebih seperti apa gitu? Baik, ya tadi memang menarik itu. Jadi apalagi di rumah sakit swasta pasti tumbuh kembang tadi itu terjadi yang tidak bisa dihindari. Itu akan membawa konsekuensi termasuk utilitasnya, salah satunya itu IPAL, itu harus disiapkan juga. Yang jadi masalah kalau di lahan itu udah nggak disiapkan, itu tidak terencana dengan baik. Nah, kalau memang tadi dibilang kalau semua udah tertata, ada master plan itu enak itu. Bisa tidur nyenyak. Nah, ini sekarang masanya berhitung seperti itu. Kalau yang seperti itu konsepnya, saran saya di klaster saja, per kelompok menjadi IPAL kecil-kecil, nanti ada buangan akhir yang menampung di situ. Jadi yang kecil-kecil mungkin cukup yang pakai teknologi biofiltrasi atau extended aeration cukup pada saat terakhir sebelum dibuang ke badan sungai atau mau diresapkan, itu harus betul-betul diolah. Karena pendekatannya gini, per bed itu kan kalau dalam standarnya itu 450, kalau rumah sakit mewah 750 liter per hari. Namun faktanya pasti keluarganya ikut mandi dan sebagainya, jatuhnya hampir sekitar 1 kubik itu. 1 kubik itu air bersih, 80% jadi air kotor di situ. Itu untuk pedoman saja di situ. Jadi kalau mau milih itu ya kelasnya yang bagus tuh membran bioreaktan itu cukup bagus. Yang seperti itu. Itu terus tapi kalau kayak extended aeration itu nanti butuh chemical, investasi awal murah, namun nanti chemicalnya juga mahal. Karena harus ada proses drying bed, itu per kilo itu bisa 15.000, itu tahun kira-kira 2014-15 yang lalu. Ada rumah sakit terbesar di Jogja, itu per hari itu 600 kilo. Jadi sehari itu bisa dihitung aja 10 juta itu untuk membuang sisa limbah itu yang berbentuk drying bed. Jadi harus dipertimbangkan demikian. Memang investasi mahal dibandingkan dengan yang extended aeration ataupun yang extended aeration itu memakan lahan. Terus yang biofiltrasi itu ditanam, namun perlu proses akhir buangannya. Kira-kira demikian jawaban dari Bu Wiwi tadi. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab cara menghitung segala sesuatu. Bagaimana Mbak Wiwi? Baik, terima kasih Pak Aryono untuk jawabannya. Kita lanjut lagi aja, karena tadi masih ada satu penanya ya dari Pak Reza. Ini mungkin soalnya lebih diutarakan ke Pak Adi. Pak Reza menanyakan rekomendasi kontraktor umum ataupun khusus rumah sakit, karena kalau tadi Pak Reza bilang baru tahu nih kalau kontraktor itu ternyata ada juga yang khusus rumah sakit gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Adi. Baik, terima kasih. Saya mungkin mohon izin sekaligus menjawab juga beberapa hal yang lain yang ini dari chat juga ya. Mungkin tentang tadi kontraktor dan konsultan. Memang sebetulnya belum ada spesialisasi seperti spesialisasi pada kedokteran. Jadi misalnya untuk dokter bedah syaraf gitu. Sebetulnya kita masih belum ada. Tapi memang baik konsultan maupun kontraktor kita bisa melihat dari track record-nya. Apakah sudah banyak mengerjakan rumah sakit atau belum, dan kalaupun sudah banyak, apakah kira-kira sudah sesuai atau belum gitu. Nah, saya rasa kok itu yang mungkin bisa kita lihat. Kemudian itu dari Pak Reza. Berikutnya dari Bu atau Pak Hani IPS. Ini tentang master plan apakah berkaitan dengan perizinan. Ya, sangat berkaitan. Jadi perizinan rumah sakit itu mensyaratkan adanya master plan dan adanya feasibility study serta AMDAL atau UKL UPL. Lalu kalau merenovasi bangunan, apakah master plan harus dirubah? Tidak serta-merta, akan tetapi pada suatu waktu memang biasanya 5 tahunan ada review master plan, dan itu biasanya akan berkaitan juga dengan apa yang harus dilakukan di situ. Berikutnya ada dari Pak Fauzi sama Bu Farasifa tentang parkir. Jadi rasio parkir dan kemudian parkir itu lebih efisien on ground atau building atau basement.
Kalau saya biasanya saya lihat lokasi rumah sakit itu. Kalau urban biasanya paling tidak 1:1. Satu bed itu satu parking space. Tapi kalau dia tidak terlalu urban, biasanya mungkin mobilnya tidak harus 1:1, tapi sepeda motor yang cukup banyak. Tapi di masa mendatang bisa jadi mungkin malah justru suatu waktu ada pembatasan terhadap kendaraan pribadi, itu bisa jadi gitu. Kemudian dari Bu Farasifa, lebih efisien mana? Tergantung lokasinya juga. Jadi kalau lokasinya lahan itu masih tersedia dan masih memungkinkan, ya oke, kita bisa pakai on ground. Tapi kalau sudah nggak memungkinkan, sempit dan sebagainya, kita harus memikirkan antara basement dengan parking structure. Kemudian tentang dari Rumah Sakit Muslimat Ponorogo, tentang ruang hijau itu sebaiknya berapa. Jadi memang kalau rumah sakit belum terlanjur, itu paling baik perbandingan antara yang terbangun dengan tidak terbangun, itu 50-50, 50%, 50%. Tapi ruang hijaunya bukan berarti harus 50%, karena itu ada jalan, ada parkir, dan sebagainya. Biasanya antara 20% bisa sampai 30%. Kebetulan kami kemarin membuat yang kira-kira di sekitar 30% dan ruang terbukanya lebih dari 50%. Itu memungkinkan juga, kalau lahannya memungkinkan. Kemudian dari Pak atau Bu Elvi ini mengenai pentahapan kalau belum ada master plan atau blueprint. Ya berarti kita akan melakukan pentahapan berdasarkan apa yang kita lihat menjadi problem di situ. Jadi melihat dulu, mengevaluasi, kemudian seperti tadi diagram saya diawali dengan evaluasi, lalu kemudian melihat problem yang ada, dan problem yang ada itu yang kita coba tackle dengan pentahapan yang tidak mengganggu pelayanan. Lalu kemudian dari Bu atau Bapak ini, Viko Milenia Rahmawati, bagaimana dengan penghawaan alami? Menurut saya malah bagus sekali kalau penghawaan alami itu dimungkinkan, karena yang ditanyakan ini tentang rawat inap. Jadi kalau memang dimungkinkan dengan iklim yang baik, dengan kita bisa memberi shading yang baik, dengan tidak ada kemungkinan tempias dan sebagainya, dan kemudian kebetulan udaranya juga bagus, malah pasti penghawaan alami lebih baik daripada penghawaan buatan. Tentu saja hal ini berbeda dengan ruang-ruang yang memang harus dikontrol secara ketat, seperti misalnya kamar operasi, intensive care, dan sebagainya. Saya rasa itu yang masuk ke kami. Ini masih ada lagi, tapi nanti mungkin sambil saya baca dulu yang ada di chat, mungkin gantian dengan Pak Riza dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya. Wah, luar biasa sekali, lengkap. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua ya, sesi Q&A. Jadi kita akan buka lagi 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang masih mau menanyakan, silakan boleh raise hand. Di sini udah ada, oke, saya coba untuk unmute ya. Maaf Mbak Vera. Iya, bagaimana ada satu yang terlewat kelihatannya ya. Gimana tuh Pak? Ya tadi ada satu pertanyaan yang mungkin agak ke-skip di sini. Masalah ada yang menanyakan bagaimana apabila penghapusan bangunan lupa untuk diproses, kalau nggak salah ya, tadi saya baca sekilas, dan DED-nya dan pembangunannya sebetulnya sudah siap gitu. Itu tadi sepertinya saya lihat ada yang bertanya demikian, mungkin sedikit menambahkan saja. Nah itulah kalau misalnya sampai lupa, hal ini memang sedikit menjadi masalah, tapi biasanya ini diharapkan apabila ada satu data-data yang lengkap, kemudian ada bukti-bukti bahwa pembangunan itu memang akan segera bergulir. Biasanya kalau itu disampaikan juga, proses ini tuh memang lucu, penghapusan tuh kadang-kadang di beberapa daerah ada yang bisa yang sangat sulit, ada juga sebetulnya bisa mudah. Jadi sebetulnya ini lebih ke approach internal dan ke eksternalnya aja nanti Pak. Saran saya demikian, karena kalau sudah siap itu sebetulnya sudah sangat bagus gitu. Tapi memang seyogianya nanti berikutnya Pak, sebelum proses DED atau mau start untuk pembangunan itu dilaksanakan, tentunya baiknya memang dipertimbangkan penghapusan itu, karena bisa jadi juga memakan waktu yang cukup lama, kadang-kadang sampai 3 bulan. Nah, itu Pak, mungkin sedikit saja jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riza untuk tanggapannya. Saya akan lanjutkan kembali ya untuk sesi pertanyaan. Mungkin saya akan bantu unmute sebentar. Silakan Ibu Kris ya. Halo Ibu. Halo.
Oh, sorry Bapak ya. Halo, iya. Halo, silakan Pak. Bisa di-unmute lagi Oh Pak iya, Krisnya. sebentar. Ya, silakan Pak. Oke, saya dari Rumah Sakit Dr. Un, Mbak. Mm-mm. Oke, mungkin mau bertanya dengan Pak Aryono. Jadi untuk permasalahan di tempat kita itu mungkin di set plan awalnya itu sudah didesain untuk hidran itu untuk sumbernya pakai pakai air limbah dari STP. Karena kenapa kita pakai STP? Karena kalau kita menggunakan DIWIL atau menggunakan PDAM dengan jumlah kubik yang cukup besar, ini kan sangat menyita air. Nah, ya meskipun dari STP pun juga kita keluar, kita memang sudah kita treatment sesuai dengan kualitasnya. Nah, apakah ini direkomendasikan tidak? Karena memang di satu sisi kalau kita cek, kita memang takutnya mungkin untuk kadar dari airnya ini kan bisa pengaruh ke pipa. Nah, pertanyaan saya intinya, apakah dengan seperti ini direkomendasi atau tidak seperti itu? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris untuk pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dahulu. Ya, selanjutnya Pak Kurnia Deni, silakan Pak. Selamat sore. Ya, sore. Ya, saya dari Kurnia Deni akan menanyakan kepada Bapak Aryono. Bapak Aryono asal dari mana Pak? Dari Semarang, Maaf, Pak. Pak Kurnia, asal dari mana? Dari Semarang. Oh, instansi atau sesuatu? Dari instansi. Oh, oke. Saya akan menanyakan kepada Bapak Aryono. Tadi kan ada pengolahan instalasi pembuangan air limbah ya, pengolahan air limbah maksudnya. Ya, itu kan IPAL. Maksudnya kan bisa diolah untuk dijadikan untuk sistem air daur ulang, untuk sistem siram taman maupun untuk flushing WC. Nah, untuk sistem instalasi pengolahan air limbah itu atau sistem daur ulang itu untuk sistemnya bagaimana ya Pak? Maksudnya dalam artian kayak mempunyai sistem pengolahan air hujan kan ada kayak treatmentnya. Kalau mempunyai sistem pengolahan air limbah itu bagaimana Pak Aryono? Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia untuk pertanyaannya. Nanti akan kita jawab. Oke, mungkin satu lagi ya sebelum ini. Sebentar. Ya, silakan Pak Ishak. Ya, silakan Pak Ishak bisa di okein dulu. Sudah saya coba unmute. Halo Pak Ishak. Ya, baik, silakan Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih. Pertanyaan saya Ishak dari Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Pertanyaan saya ditujukan untuk Pak Aryono terkait kondisi COVID sekarang. Kita itu dalam tanda petik dipaksa untuk merekayasa tata udara. Nah, kita itu sistem tata udara AC-nya pakai AC, ada yang pakai ducting, Bu, Pak Aryono ya. Dan sekarang dengan COVID ini disarankan untuk difilter dengan UV. Nah, apakah ada metode atau ya penyaringan filter ini dengan UV, tapi yang efisien, ya ekonomis, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak untuk pertanyaannya. Mungkin sudah bisa kita coba jawab dulu kali ya. Oke, yang pertanyaan pertama tadi dari Bapak Kris untuk Pak Aryono. Oke, jadi set plan awal itu sudah didesain hydran STP. Nah, itu apakah direkomendasikan atau tidak, Pak? Silakan Pak Aryono. Di okein dulu Pak, silakan. Ya, oke.
Terima kasih Mbak. Ini kebetulan tiga-tiganya nanyanya seru, masalahnya hampir sama. Iya. Dari Pak Tris dan Pak Kurnia Dewi dari Semarang tadi, itu terkaitnya dengan IPAL dua-duanya. Kalau yang Pak Tris tadi terkait pemakaian air olahan untuk hidran. Kalau yang kedua itu bagaimana sistemnya untuk mengolah air daur ulang. Jadi gini saya ceritakan. Dalam IPAL yang sudah ada selama ini beroperasi, effluentnya itu baru hanya layak buang, Pak. Layak buang itu pengertiannya BOD, COD, dan sebagainya. Nah, ini layak buang itu belum layak pakai, Pak. Misalnya kumannya itu koli itu 5.000 koli masih boleh. Tapi kalau mau dipakai kan berapa hari udah BAU, Pak, di situ ya. Contohnya seperti itu. Jadi itu harus dilunakkan lagi dengan proses, ada mesin recyclingnya. Salah satunya itu nanti kan ada mendaur ulang, yang paling mahal itu pakai RO, terakhir nanti dibunuh kumannya pakai, sebelum nggak cukup UV, tapi juga harus pakai ozon di situ. Jadi dengan ozon generator bisa dibunuh, disiapkan seperti itu. Jadi sekarang ada bahkan boleh dibilang sebenarnya teknologi lama itu. Air disaring lagi, siap diminum lagi dengan filtrasi dan sebagainya. Itu teknologinya seperti itu. Terus menjawab tadi untuk pemakaian hidran, memang adanya kandungan mineral di dalamnya segala sesuatu, itu bisa jadi menjadi endapan residu dan membuatkan karat dan sebagainya. Mungkin tingkat keasaman dan sebagainya. Contohnya sendiri ya, misalkan air yang buangan dari proses RO. Itu kan cukup alkalinya tinggi. Nah, itu kan semua harus dinetralkan dulu. Itu fungsinya. Jadi memang betul-betul harus memilih mesin IPAL yang dilengkapi recycling atau tinggal menambahkan aja recyclingnya supaya betul-betul itu layak pakai. Jadi tapi hitung-hitungannya daripada air bersih yang dipakai. Kasarannya ini bisa kalau air bersih itu dulu 10.000 per kubik, ini cuma 5.000-an jatuhnya. Jadi penghematan cukup jauh. Terus juga dengan sistem daur ulangnya tadi, memang IPAL yang existing itu ditampung, itu kan sebatas bahwa makhluk ikan masih bisa hidup, masih jernih. Namun itu harus dibunuh karena kumannya setahu saya di Jawa Tengah tidak direkomendasikan untuk siram-siram karena memang ada kuman atau bakteri yang masuk ke tanah, kena udara, kena angin, bisa terhirup lagi. Jadi itu memang kumannya harus dibunuh di situ. Jadi harus ada proses pengolahan di situ. Pengolahannya itu apa yang paling kritikal di situnya. Kalau limbah dari dapur itu grease trap-nya sudah. Terus kalau dari laboratorium chemical-nya harus disiapkan. Terus kalau dari laundry itu harus ada deterjen kontrol dan sebagainya. Nah, itu harus ada mesin pengolah yang disiapkan yang demikian. Itu kira-kira gambarannya yang nomor 1 dan 2 tadi dan menjawab. Terus yang ketiga dari Pak Ishak di Bromies ya Pak Ishak. Jadi terkait COVID itu memang ini masalahnya itu tata udara itu yang paling kritikal sekarang. Jadi yang jadi masalah itu gini. Tata udara, sebenarnya kita konteksnya tidak ada ke COVID, namun nggak apa-apa saya jawab. Tata udara yang dulu itu orang menyiapkan rata-rata meskipun pakai ducting itu ada resirkulasi, Pak. Jadi ada supply, ada return. Memang terkait dengan pandemi demikian, sebaiknya return-nya ditutup, supply-nya di situ dikasih HEPA filter, Pak, di mesin AHU-nya. Seperti itu. Jadi kalau terpaksa di ruang rawat yang ada itu, ada yang kayak kerodong bayi, Pak, itu direkayasa, kasih fan-nya itu cukup statiknya tinggi, terus ada tempat satu meja, itu ada HEPA filter dan ada kerodongnya Pak, kira-kira seperti itu. Itu ada rekan kami dari PTPI, nanti Pak John Budi, yang merekayasa itu bisa dibuatkan. Itu udah standar, terusnya di internasional ada namanya cupboard, kalau misalnya itu. Itu kira-kira Pak, bisa direkayasa yang demikian. Karena memang tidak tertutup kemungkinan ruang rawatnya memang dari awalnya tidak dirancang demikian, bahkan AC-nya pakai split atau kaset. Kalau ada jendelanya buka, ada jadi prosesnya pengenceran juga dan penyaringan, intinya seperti itu. Nah, penyaringan itu lamanya dengan HEPA filter. Kira-kira demikian jawaban dari saya, semoga bisa memuaskan. Atau masih ada kesempatan lagi untuk berdialog, Mbak? Oh ya. Boleh Pak, mungkin sebentar ya saya coba unmute dulu apabila masih kurang. Ya, mungkin Pak Ishak gimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih kurang penjelasan lebih lanjut? Maaf Pak Aryono, kalau bisa
apa dengan sket gambarnya nanti ya, atau mungkin nanti ada file-file yang bisa kita dikirimkan ke kita. Ini luar biasa ilmunya tentang tata udara ini. Jadi mungkin nanti dilengkapi dengan sketnya Pak supaya kami lebih tergambar dengan jelas ya Pak. Atau mungkin ada yang bisa saya ada studi kasus Pak yang perekayasaan tata udara ini yang terdekat Pak. Terima kasih. Oke. Ya Pak Ishak, kebetulan saya di Jawa Barat itu di Inkindo jadi Satgas COVID meneliti itu. Nanti bahan-bahan bisa saya share lewat PTPI. Kebetulan di forum PTPI nanti sharing pengalaman, ya kebetulan saya pengalaman lebih dulu, jadi membandingkan beberapa rumah sakit, ada kita 115 rumah sakit di Jawa Barat. Itu kemarin bermasalah persiapan terkait dengan COVID. Nanti bisa kita sharing supaya aman, murah, mengacu dengan pedoman itu memang itu ranahnya warung konsultasi di PTPI ini. Kira-kira demikian Pak, nanti kita siapkan. Kebetulan saya kan di Bandung nih. Oke. Baik, semoga sudah cukup terjawab ya Pak Ishak untuk jawabannya. Oke, untuk itu Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi. Mungkin saya akan ambil beberapa pertanyaan dari chatbox juga yang sudah ditanyakan. Oke. Saya kebetulan sudah ada beberapa yang sudah saya lihat di chatbox gitu ya. Boleh kalau saya mulai dulu Ibu? Ya, silakan Ya. Pak Adi. Jadi pertama mungkin saya malah dari bawah dulu. Ada ini dari Ibu Dr. Gigi Magdesi mengenai ada rencana FS dan Master Plan RSIA tapi dibuat sudah beberapa waktu dan kemudian pembangunan belum dilaksanakan. Tapi kemudian pimpinan daerah ingin merubah rencana RSIA jadi RSU. Apakah perlu dilakukan perubahan FS dan Master Plan gitu? Kalau idealnya memang perlu dirubah. Kenapa? Karena memang akan berbeda antara RSIA dengan RSU dan nanti memang akan berbeda juga antara pasarnya dan kemudian captive marketnya dan sebagainya, kemudian juga menghitung untuk pesaingnya. Tapi di sisi lain bisa kegiatannya mungkin yang disebutkan dengan review terhadap feasibility study dan review terhadap master plan. Itu mungkin yang pertama. Kedua dari Mitra Plumbon mengenai berapa biaya per bed rumah sakit gitu. Kalau sejauh ini kami biasanya mungkin kalau yang negeri nanti Pak Riza bisa memberitahu, tapi kalau yang swasta itu antara 1,2 miliar sampai 1,5 miliar itu sudah meliputi arsitektur, MEP, struktur dan alkes. Kalau buildingnya sendiri kira-kira arsitektur, MEP dan struktur kira-kira sekitar 800 sampai 1M per bed rumah sakit, kira-kira seperti itu. Sehingga Bapak atau Ibu dari Mitra Plumbon mungkin bisa mengestimasikan kalau misalnya mau bangun rumah sakit 100 bed, kira-kira 100 kali 1,2 M, jadi siap aja 120 miliar gitu. Lalu untuk buildingnya kira-kira sekitar 80 miliar gitu, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada dua yang agak mirip dari Pak Sugianto mengenai kalau sudah terlanjur lebih dari 50%. Kalau setahu saya nggak apa-apa Pak. Jadi sementara ini kalau sudah terlanjur memang disarankan saja untuk kalau membangun nanti lebih vertikal ke atas. Tapi kemudian memang bisa dilakukan untuk penghijauan di atap, vertical garden dan sebagainya. Nah ini sekaligus untuk menjawab Pak atau Ibu Fahrisa itu bahwa green pada bangunan bertingkat ya seperti itu. Jadi kita bisa penghijauan pada rooftop, kita bisa membuat juga vertical garden dan kita bisa menambahkan area-area yang tidak harus melakukan penghapusan bangunan, tapi area yang mungkin berupa perkerasan bisa kita mix antara perkerasan dengan green atau mungkin yang bisa menuju ke green. Kemudian berikutnya dari Dr. Marda mengenai rem antara dua bangunan yang berbeda ketinggian. Nah, ini memang sering menjadi isu kalau biasanya memang kalau belum ada master plan yang jelas. Karena dengan itu kemudian tidak diperhitungkan antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, sehingga beda ketinggiannya bisa berbeda. Nah, kalau itu memang berbeda, kemungkinan pertama memang menggunakan rem biasa yang langsung secara lurus. Akan tetapi, jika ternyata ketinggiannya bedanya lebih banyak, maka remnya bisa kita
arahkan ke samping, lalu ada bordes, lalu ke samping, ke sini lagi. Jadi dengan begitu kita bisa memperoleh panjang yang lebih panjang daripada kalau langsung gitu. Jadi dari titik A ke titik B itu bisa A ke C ke D baru ke B dulu, sehingga nanti alurnya bisa lebih panjang di situ. Saya rasa itu. Oh ya, masih ada lagi dari Pak Lubis dari Asra Bogor mengenai perhitungan negative pressure. Nah, kalau ini nanti karena ini mungkin lebih teknis, itu nanti kalau perlu malah kami siap membantu. Kebetulan kalau Asra Bogor ini kebetulan memang klien kami, jadi monggo nanti dilewatkan Pak Rangga saja atau Ibu Laila, kemudian nanti kami siap untuk membantu bagaimana negative pressure di Rumah Sakit Asra Bogor. Mungkin itu. Kemudian ini saya rasa ada cukup banyak yang mengharapkan materi bisa di-share. Kalau saya pribadi, semua materi saya tidak ada yang konfidensial. Jadi monggo silahkan kalau panitia akan men-share, dipersilahkan. Terima kasih. Kalau ada yang masih kurang, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawaban-jawabannya. Oke, nah di sini sudah ada pertanyaan juga ya dari chatbox. Mungkin saya akan bantu tanyakan ke para pembicara. Oke, yang pertama mungkin dari Mah Devi Kamil ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Riza. Untuk Pak Riza, saat pentahapan gedung existing harus dibongkar dan di atas lahan tersebut sudah harus dibangun gedung yang baru, anggaran sudah tersedia, tetapi proses penghapusan belum berproses. Bagaimana solusi dari Bapak? Ya, silakan Pak Riza. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih Mbak Vera. Tadi sebetulnya hari ini sudah diulas sedikit tadi. Baik, mungkin saya perdalam lagi ya di sini. Jadi penghapusan itu memang suatu proses sebetulnya internal Pak ya, rumah sakit. Jadi saya pikir dia bisa dengan pendekatan-pendekatan tertentu, dia seharusnya juga bisa ada toleransi seharusnya. Tapi memang ini karena kadang-kadang sifatnya nanti kita lihat juga apakah rumah sakit ini rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah di provinsi misalnya, itu nanti juga punya mekanisme penghapusan yang berbeda-beda. Jadi saran saya seperti tadi, kalau misalnya memang sudah siap semua anggaran, kemudian DED-nya juga sudah siap, mungkin kontraktornya juga sudah dilelang atau dan yang lainnya, itu coba kita bisa mengadakan pendekatan saja kepada instansi terkait yang mengurus masalah penghapusan pembangunan. Jadi intinya memang ini special case ya, kita minta satu kemudahan, misalnya prosesnya itu akan berjalan, akan tetapi minta apa istilahnya approval dulu, tapi prosesnya juga berjalan penghapusannya sehingga tidak mengganggu pada saat pembangunan itu harus dilaksanakan. Itu Pak, sepertinya solusinya memang baiknya saran saya pentahapan ini penghapusan ini sudah diantisipasi dulu. Kira-kira amannya 3 bulan lah sebelum akan rencana eksekusi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tunggu sebentar. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Aryono ya. Pertanyaan ini dari Pak Permadi Heri Putranto. Bagaimana jika pentahapan untuk beberapa gedung di mana posisi powerhouse-nya sudah mepet-mepet di area antara bangunan-bangunan existing? Apakah buat baru atau bagaimana? Karena rumah sakit tidak boleh berhenti operasinya. Serta bagaimana penambahan KWH listriknya agar tidak mati listriknya jika diperbarui, dan bagaimana kabel-kabel di bawah gedung-gedung existing. Apakah dicek satu-satu atau bagaimana? Begitu juga untuk pipa, IPAL, dan lain-lain. Wah, panjang. Terima kasih. Bisa dibantu Pak Aryono mungkin? Ya. Betul itu yang ditanyakan Pak Permadi, itu memang kasus yang sering terjadi. Tapi masalahnya kembali lagi, sebenarnya gitu, untuk menjalankan sesuatu harus ada media transitnya Mbak di situ. Jadi harus disiapkan proses migrasi, harus difasilitasi dengan proses transitnya. Jadi harus ada fasilitas. Jadi kalau sudah ngomong rumah sakit, kabel yang ketanam itu sudah nggak ada nilai artinya lagi.
kita harus narik baru cadangan dulu, diintegrasikan, disiapkan, setelah itu jadi, baru nanti udah berjalan, itu baru dicabut, proses migrasinya demikian. Karena identifikasi bisa jadi kabel itu masih punya nilai ekonomi, namun memanfaatkannya menyebabkan pemadaman dan gangguan dan sebagainya. Jadi harus memang harus diidentifikasi satu persatu permasalahannya, ada nggak hasil drawingnya. Ya repot kalau dokumentasinya sudah nggak ada, itu akan repot. Kalau sudah ada lagi. Apalagi kalau ruangannya mepet-mepet karena areanya sudah sempit, ya harus disiapkan, direkayasa dengan dimodelkan dengan baik, supaya memang harus terintegrasi. Salah satunya unsur kenyamanan itu bukan hanya kebutuhan rumah sakit, tapi kebutuhan MEP itu adalah utilitas. Karena memang ini pekerjaan rumah sakit harus mempertimbangkan itu. Kira-kira nanti itu yang menjadi concern dalam proses migrasi yang disebutkan oleh Pak Riza tadi. Jadi memang di MEP itu juga sangat terkait demikian. Kalau masalah KWH listrik sekarang itu mesinnya sudah lebih efisien, lebih modern. Kalau dengan kondisi yang sama seharusnya listriknya itu malah turun gitu dan lebih efisien. Itu Mbak Vera. Terus saya jawab yang berikutnya lagi ya sekalian ya Mbak. Boleh, silakan Pak Aryono. Itu tadi ada yang nanya terkait bila sistem APSI sudah menggunakan ITM, tapi saat ada kasus COVID-19 perlu ada intervensi apa Pak untuk sirkulasi bisa sesuai dengan saat pandemi seperti ini. Nah, ITM saya jawab, ITM fungsinya untuk kontrol pemakaian energi. Jadi setting temperatur, kecepatan udara, aliran, sebagainya. Sedangkan sirkulasi terkait dengan proses rancangan filtrasi udaranya. Kalau dari awalnya tidak ada rancangan filter, harus tambahin filter. Masalahnya sekarang pada saat COVID-19, itu filternya itu harus dilengkapi dengan pre, medium, dan HEPA filter. Kalau dirancang seperti itu, dengan rancangan yang semua tidak disiapkan, itu nanti fan-nya nggak bisa niup, jadi static pressure-nya harus diganti. Itu harus disesuaikan. Nah, sekarang pertanyaannya masih mungkin nggak untuk diganti? Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ini tidak mungkin dilaksanakan demikian, solusinya tadi ya terpaksa pakai solusi darurat. Jadi semacam kayak tudung saji dikasih setengah badan, orang ditutup, diisep pakai cover gitu. Terus nanti ada tempat-tempat, ada HEPA dan ada fan sirkulasi di situ. Terus satu lagi ini ada dua ini, satu lagi dari Mbak Sandra Puspita. Beliau itu dosen arsitek di Surabaya, nanyanya bagaimana cara mengatasi migrasi rumah sakit gigi mulut terkait migrasi tata udara khususnya aerosol di area perawatan gigi sehubungan dengan kondisi COVID. Betul, itu memang terutama izin dibuka prakteknya dan paling cepat terpapar itu adalah dokter gigi, dokter mulut di situ. Nah ini memang biasanya AC-nya kan AC biasa. Ini sekarang saat ini perlindungannya itu memang pakai APD level 3 kan. Itu paling orang buat hanya 4 jam. Nah sekarang yang ditanyakan bukan itu, namun yang ditanyakan sehubungan dengan kondisi ini tata udaranya seperti apa migrasinya. Jadi memang harus yang paling gampang itu AC-nya dimatikan, jendelanya dibuka, ditiup pakai exhaust fan. Nah setelah itu sambil berjalan sambil dipasang dengan AC yang ada full filtrasinya. Filteran dengan HEPA. Itu jawabannya kira-kira demikian. Itu ya Mbak Sandra Puspitawati. Terus dari RSA Gendang Sari menanyakan pemasangan AC di RS untuk 50 tempat tidur. Itu menggunakan AC sentral atau AC split sebaiknya. Saran kami itu kalau efisiensinya itu dari sisi energi listrik dan keandalan itu harusnya pakai AC-nya itu sentral. Tapi sekarang tidak perlu sentral. Sentral bisa pakai mini chiller atau pakai VRV atau VRF. Tapi kalau efisiensi biaya paling murah split. Nanya split itu tidak direkomendasikan sebenarnya. AC split itu adalah AC untuk orang sehat itu. Kira-kira gambarnya demikian. Saya baca kelihatannya sudah saya jawab semua Mbak. Silakan lanjut kalau masih ada lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Aryono untuk jawabannya. Mungkin satu soal lagi kali ya. Ya ada satu soal dan kebetulan ini soal dari peserta yang ada di YouTube Live ya. Sudah kita kumpulkan. Mungkin ada satu yang ya cukup oke gitu ya. Jadi ini pertanyaannya untuk Pak Adi dan juga mungkin bisa juga kalau bisa ditambahin oleh Pak Aryono dan Pak Riza. Nah, terkait dengan terbatasnya lahan untuk bangunan rumah sakit, terutama di kota besar seperti Jakarta, akhirnya bangunan rumah sakit dibangun vertikal.
terkaitnya sangat pentingnya sarana evakuasi untuk bangunan vertikal ini. Pertanyaan saya adalah, satu, berapa maksimum ketinggian rem untuk evakuasi via stretcher? Yang kedua, refugee floor disediakan untuk setiap berapa lantai? Dan juga yang ketiga, di mana ditempatkan refugee floor yang ideal? Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu, mungkin bisa dibantu jawab oleh Adi atau Pak Riza. Kalau Pak Aryono, silakan. Ya, mungkin nanti bareng-bareng dengan Pak Riza dan Pak Aryono, karena Pak Aryono sangat berpengalaman mengenai hal ini. Tapi begini, ini memang sering mengenai masalah rem, itu sering menjadi perdebatan. Karena pada beberapa daerah itu rem masih diminta. Padahal belum tentu bahwa rem itu menjadi sesuatu solusi gitu. Kalau sudah lebih dari 4 floor, sebetulnya rem sudah nggak efektif lagi. Jadi rem hanya efektif sampai maksimal sekali 4 floor. Nah, kalau sudah lebih dari itu apa? Ya kita membutuhkan ada lift, yang kemudian ada genset yang dedicated dengan itu, lift itu kemudian di depannya ada smoke free lobby dengan luasan yang cukup, dan kemudian ada kompartemenisasi. Kalau saya mungkin lebih mengarah kepada itu. Nah, mengenai refugee floor memang diwajibkan untuk bangunan berlantai banyak. Tapi rasanya kalau untuk rumah sakit akan berbeda. Karena bedanya adalah kalau di refugee floor di bangunan normal itu memang cukup jumlah lantainya cukup banyak. Tapi kalau di rumah sakit jangan-jangan begitu sudah cukup banyak ada stacking untuk rawat inap dan sebagainya, kita sudah membutuhkan ada satu area yang bisa dipakai untuk refugee floor. Jadi memang ini belum distudi secara pasti di Indonesia, tapi kalau kebutuhannya itu sebetulnya akan berbeda dengan aturan refugee floor yang ada dari bangunan secara umum. Tapi monggo saya rasa expertnya ini Pak Aryono dan Pak Riza, monggo silahkan kalau ada tambahan yang lebih sesuai lagi. Terima kasih. Ya, izin menambahkan sedikit mungkin Pak Adi. Ya, untuk kasus ini saya jadi teringat ada satu case juga ini di Sulut ya, ada satu rumah sakit umum daerah di Sulut. Levelnya 10 Pak, 10 lantai saya ingat itu. 10 lantai, kemudian kemarin juga jadi masalah, rem itu akan diposisikan di posisi lantai berapa. Nah, tadi juga seperti disampaikan Pak Adi, rem itu idealnya hanya sampai lantai 4. Jadi solusinya adalah kita membuat akhirnya semacam podium di kira-kira lantai 5, yang masih bisa berakses ke rem. Nah, podium itu kita siapkan dari lantai-lantai perawatan yang dari lantai 5 ke lantai 10. Jadi seolah-olah ada ada di tengah itu ada internal tadi namanya refuse area. Jadi di tengah itu perawatan itu bisa turun semua, jadi di area berkumpul di podium di lantai 5, kira-kira di tengah lantai. Nah, dari lantai 5 itu kita siapkan akses ke rem yang maksimum di lantai 4 itu tadi. Nah, itu memang solusi itu pernah kita lakukan juga, dan ya alhamdulillah bisa lolos gitu ya untuk masalah ini safety kebakarannya untuk Pemda di sana juga sudah bisa meloloskan itu. Dan kemudian juga satu solusi lain adalah kita juga bisa memasang window shutter ya. Window shutter ini juga tadi masih kaitannya dengan sistem kompartemenasi yang Pak Adi sampaikan. Jadi memang window shutter ini agak mahal, cukup mahal, tapi juga sangat efektif ya. Jadi sebetulnya kalau kebakaran itu bukan kita langsung mengevakuasi, karena kita sulit sekali, rumah sakit itu kan namanya pasien sakit ya, kondisinya juga mau dievakuasi seperti apapun resikonya tinggi. Jadi sebetulnya yang paling baik adalah memang kompartemenasi tadi dengan memasang window shutter di beberapa area yang dianggap potensial untuk kita blok gitu ya. Jadi kita sudah bisa mendeteksi area-area mana, misalnya api datang dari mana, window shutter itu akan otomatis dia akan menutup dan memblok si api supaya tidak menjalar ke area-area perawatan atau tempat-tempat yang kritis. Demikian mungkin tambahan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza. Dari Pak Aryono, apakah... Baik, saya nambahkan dikit, sebenarnya sudah ada tambahan sedikit tadi melengkapi dengan Pak Adi dan Pak Riza
Tapi sudah dijawab, memang itu pertanyaan klasik, nggak ada yang bisa menjawab tegas, perlu rem atau tidak. Peraturannya jadi dibilang, kalau high rise kan tidak mungkin. Solusinya ujungnya kan perizinan, ternyata juga bisa lolos. Jadi artinya gini, memang butuh evakuasi. Evakuasi bisa dilaksanakan kompartemenisasi. Nah, terus tadi Pak Risa menyebutkan shutter door. Saya menyiapkan elevator yang tahan api, tapi TKA-nya ditetapkan 2 jam. Jadi kompartemenisasi itu satu jawaban. Dihitung trafficnya, berapa bed yang akan dievakuasi. Salah satu unsur itu proteksi pasifnya itu seperti itu. Jadi disiapkan seperti itu. Karena saya pernah di Sarjito dulu menyiapkan yang demikian. Dari CJI itu harus JJI atau apa, itu harus lolos kan seperti itu. Mereka dialog. Oke, apa upayanya dengan kompartemenisasi tadi, shutter door, dengan ketahanan api dan sebagainya, liftnya disiapkan yang tahan api untuk evakuasi. Namun evakuasinya harus dihitung betul gitu loh. Jadi berapa, nggak mungkin dua-duanya itu kebakar, kecuali kena bom semuanya kan. Harus dipisahkan untuk kompartemenisasi. Solusi satu-satunya ya demikian gitu. Karena memang rem itu efektifnya yang disampaikan Pak Adi itu hanya di 4 lantai. Ke atas sudah nggak efektif lagi dan tidak mungkin kan. Kira-kira itu hanya mempertegas saja, saya menggarisbawahi. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Lanjut, Pak. Siap. Makasih banyak Pak Aryono untuk jawabannya, Pak Riza, Halo. Pak Adi. Halo, Ya, halo. boleh menambahkan? Ya, mohon maaf, gimana Pak? Ya, ini dengan Pak Setio. Ya. Oh, oke, boleh. silakan. Ya, dari PTPI. Ya, silakan Pak Setio. Ya. Ini nggak mau. Saya ingin menambahkan beberapa pertanyaan. Pertama mengenai tadi air STP yang akan dipakai untuk cadangan kebakaran. Apa yang disampaikan Pak Aryono sudah betul, tapi saya hanya ingin mengingatkan, mungkin tadi kurang, kepada Pak Sapadi Kris ya, bahwa air cadangan kebakaran itu prinsipnya harus selalu tersedia. Intinya itu, harus selalu tersedia. Jangan mencari, kalau ada apa-apa baru mencari, tapi setiap waktu, setiap saat harus tersedia. Itu pertama. Yang kedua, tersedianya berapa besar, berapa kubik, tergantung dari pipa tegak yang ada di gedung itu. Apakah 2 pipa tegak, atau 3 pipa tegak, atau 4 pipa tegak. Kemudian menurut perda setempat, berapa menit harus tersedia. Kalau di Jakarta, karena macet, diminta 60 menit. Jadi kalau 60 menit, untuk 2 riser itu 170 meter kubik harus tersedia setiap waktu. Kalau 3 itu 227 kubik, kalau 4 riser itu, atau maksimum itu adalah 284 meter kubik. Yang ketiga adalah jangan air itu air mati. Artinya air itu harus selalu bersirkulasi. Ada intake, ada pemakaian. Jadi jangan mengendapkan, jangan membiarkan air itu menjadi air mati atau dead water. Nanti dead water itu kalau lama-lama ada lumut, kalau waktu dipergunakan bisa mampet di pipanya. Itu yang tentang air cadangan kebakaran. Jadi mohon jangan air mati, jangan dibuat mati airnya. Harus ada mengalir, ada input, ada dikeluarkan. Yang kedua tadi tertarik dengan refugee floor. Dari peraturan di Indonesia yang ada sampai ini, yang menyebut refugee floor itu baru ada di Peraturan Menteri PUP nomor 11 tahun 2017. Baru saja ini yang mengatakan, ini surat bangunan umum bahwa setiap 16 lantai, interval 16 itu harus disediakan refuse floor. Tadi Pak Adi sudah betul bahwa itu sudah untuk gedung umum. Mulainya kapan? Kalau di Jakarta itu mulai 24 lantai ke atas itu baru ada. Jadi Putus Pak Setio. Ya, Pak Setio? Putus. Hilang. Iya. Ya, silakan Mbak Vera dilanjut. Dilanjutkan saja. Oke, baik.
Mungkin sudah bisa ditutup Pak Hendy. Apa menunggu Pak Setio lagi atau kita tutup saja? Karena tadi sudah pertanyaan terakhir sebetulnya. Oke. Kita tunggu Pak Setio dulu kali ya. Ya, coba sudah join lagi. Coba kita tunggu. Sudah di-unmute. Ya, sedikit lagi. Itu, sudah masuk. Silakan Jadi, Pak Setio. ya, maaf. Tadi saya mana tadi? Tadi Permen PU sudah ya? Maaf Ya. tadi. Permen PU nomor 14 itu Yang mulai satu-satunya berlaku untuk 24 lantai. Ya. Kemudian dari rumah sakit itu belum diatur memang. Nah, untuk itu beberapa rekayasa yang bisa dibuat adalah buatlah tangga kebakaran di rumah sakit itu yang tidak seperti gedung umum. Tapi dia harus lebih lebar. Karena untuk membawa pasien yang masih bisa dibawa dengan seperti apa ya, tandu tapi yang kain itu masih bisa. Yang kedua, lift kebakaran itu lengkapilah dengan lobi yang luas. Kalau di Jakarta minimum 6 meter persegi, kalau ini hendaknya lebih dari itu. Supaya bed itu mudah bermanuver, masuk ke firefighting lobby dan masuk ke lift kebakaran. Kebakarannya dibuatlah berukuran lift bed. Berikutnya adalah, tadi setuju saya dengan kompartementasi tadi, kalau dibuat 2 kompartemen atau 3 kompartemen yang ideal, ketika sayap kiri ada kebakaran, hisaplah sayap kiri itu smoke-nya dengan smoke extract fan. Yang kanan justru disuplai supaya tekanannya positif. Sehingga asap dari sayap kiri itu tidak menuju sayap kanan, sehingga pasien itu bisa dibawa ke kanan dalam keadaan aman. Tadi fire shutter itu mohon hati-hati, kita harus membuat fire door, tapi yang bisa dibuka, tetap bisa dibuka setiap waktu kalau ada pengungsian dari kiri ke kanan misalnya. Yang penting kiri itu sudah dihisap dengan smoke extract, yang kanan disuplai supaya tekanannya positif, dan fire door-nya itu menutup dengan sendirinya. Pastikan bahwa jangan tergesa-gesa mengevakuasi, pastikan bahwa di dalam ruang yang safe tadi, pasien aman. Jadi itu setiap lantai dibuat kompartementasi dan ada smoke extract, ada supply fan, smoke extract fan yang bisa bergantian dibuat sonasinya. Jadi memang akan mahal karena smoke extract-nya banyak atau minimum 2, supply fan-nya minimum 2. Jadi itu kira-kira evakuasi di suatu rumah sakit. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Setio untuk tambahannya. Oke, Bapak Ibu semua, untuk itu karena waktunya juga sudah mepet juga, sesi Q&A akan kita tutup sampai di sini. Tapi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sedih karena pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semua yang belum terjawab akan kita jawab di website-nya PTPI ya, nanti bisa dicek gitu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Adi, Pak Riza, dan juga Pak Aryono untuk pemaparan serta tanggapan-tanggapannya. Semoga presentasi dan diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk semua peserta seperti itu. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan lagi untuk Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Mbak Vera karena telah membantu acara kita hari ini. Mungkin sedikit informasi kepada semua peserta karena saya lihat di post-testnya itu masih banyak yang belum mengisi, jadi kami persilakan mungkin waktunya 15 menit atau 11 menit lagi ya untuk mengisi post-test. Karena memang post-test ini salah satu syarat untuk sertifikat, jadi mohon semuanya untuk mengisi post-test dan juga pretest. Linknya sudah kami terakan dalam chat box di dalam Zoom. Jadi mungkin Pak Hendy mungkin ada sedikit tambahan, Pak? Oh ya, untuk anggota PTPI nanti kita ada rapat jam 5. Kita akan bicara soal seminar berikutnya untuk 8, 9, dan 10. Nanti ada beberapa kandidat, termasuk sama pembicara. Nanti diundang oleh Prof. langsung. Linknya sudah tersedia di pengurus inti. Demikian. Lalu itu dari saya, Mbak Nisa. Nanti tinggal ditutup. Nanti biar saran saya, biar peserta nanti ngisi post-test setelah kita selesai seminar ini. Mungkin ditutup sama Prof. Mungkin begitu. Ya, silakan. Terima kasih, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Hendy.
mungkin dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Riza, Pak Aryono, Pak Adi, paparannya sangat bagus, dan juga kepada Mbak Vera ya sudah membantu melancarkan acara ini. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Eko untuk menutup acara ini. Kepada Prof, saya persilakan Prof. Halo, halo, apa bisa didengar? Ya, Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Hera, Pak Hendi. Ya. Ya. Jadi sudah sampai saatnya kita pada tahap penutupan. Oke, jadi tadi mengingatkan kembali, setelah penutupan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat diharapkan untuk mengisi post-test ya. Oke, dan mungkin angket yang disediakan oleh panitia. Oke, jadi penghargaan saya ucapkan kepada para pembicara tadi yang sudah memberikan materinya dan yang menjawab pertanyaan para peserta dengan sangat bagus. Kemudian juga peserta yang mengikuti acara ini, saya ucapkan. Kemudian juga terima kasih kepada panitia, sponsor, dan panelis ya yang memungkinkan acara ini berjalan lancar. Jadi mungkin sebagai kesimpulan, hari ini kita telah belajar tentang konsep desain atau pembuatan master plan terkait dengan arsitektur rumah sakit, studi kasus pentahapan pembangunan rumah sakit, dan juga pelaksanaan pendukung. Ya, semoga ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat. Jadi tadi diingatkan juga, kami menyediakan juga tempat untuk konsultasi dalam warung konsultasi dalam website kami. Silahkan menggunakannya. Kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang detail terkait dengan limbah dan air. Nah itu nanti insya Allah sebelum akhir tahun ini kita akan berikan benar-benar berkaitan dengan itu lebih detail lagi, yaitu terkait dengan kebakaran, limbah, air, dan seterusnya. Selain itu untuk detail setiap materi, kami juga bersedia untuk memberikan dalam workshop. Dalam waktu yang tentunya lebih panjang, termasuk tadi kalau misalnya HVAC ada yang ingin ataupun sistem tata udara ingin workshop lebih panjang nanti bisa menghubungi kami. Kemudian tidak lupa saya juga mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kami bisa menyelenggarakan seminar ini lebih baik lagi ke depan. Kemudian kami juga dalam hal ini mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mari kita wujudkan rumah sakit Indonesia yang tadi smart, selamat, bermanfaat, aman, berkah baru, dan terjangkau. Demikian sekali lagi semoga Bapak dan Ibu dapat menikmati seminar hari ini dan sampai bertemu dalam seminar berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kesehatan selalu bersama kita semua. Dan dengan resmi seminar ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Mbak Vera, boleh kita ambil dokumentasi? Oh, boleh, Pak Hendi. Nah, mungkin tim sosial media dari kalian mungkin bisa bantu ya untuk dokumentasi. Oke, jadi buka video semua ya. Yap, oke. Mohon dibantu ya tim sosmed. Oke, mungkin yap. Sudah siap ya? Kita lakukan foto. 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa sekali lagi ya. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Pak Hendi? Sudah? Sudah, Pak Hendi. Jadi ngasih tahu lagi Pak Hendi, tadi habis ini mungkin kita meeting sebentar untuk merencanakan seminar berikutnya. Karena kebetulan saya besok tuh nggak bisa. Cuman besok bisa dilanjutin kalau misalnya hari ini nggak selesai. Cuman yang hari ini singkat aja nanti ya. Baik. Linknya sudah saya bagi, jadi mohon bantuan juga untuk para pengurus inti, mungkin kita bisa coba diskusikan di sana. Nah, kalau belum ada link, nanti minta ke saya. Terima kasih. Baik, saya kira kita pamit ya, Prof. Kita lanjut ke seminar lagi ya. Begitu Bapak kasih. Ibu. Lagi. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan seminar kali ini. Terima kasih. Ya, mohon izin, pamit. Selamat ya semuanya. Mari. Ya, thank you, Prof. Thank you semua. Sama-sama.
Mm-hmm.